Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Astuti, kelas 3C, NIM 208210059, Prodi Tadris Matematika. Baik, di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran tentang materi pertidaksamaan linear satu variabel dan perbandingan. Saya akan jelaskan yang pertama yaitu grafik penyelesaian pertidaksamaan, yang kedua model matematika pertidaksamaan, yang ketiga gambar berskala, yang keempat mengenal perbandingan, yang kelima menyatakan dan menyelesaikan perbandingan, yang keenam perbandingan senilai. Baik, di sini kita memasuki materi yang pertama, bagian 4.2, yaitu grafik penyelesaian pertidaksamaan. Di sini saya ada contoh soal. Misalnya, gambarlah grafik penyelesaian dari pertidaksamaan X ditambah 2 lebih dari 3 untuk X bilangan caca kurang dari 5. Cara penyelesaiannya diketahui X ditambah 2 lebih dari 3 yang kita ketahui di sini X ditambah 2 lebih dari 3. Di sini kita bisa pindah ruaskan, tandanya menjadi negatif. Kita operasikan 3 dikurang 2, maka hasilnya X lebih dari 1. Karena X elemen bilangan caca kurang dari 5, maka penyelesaiannya adalah X sama dengan 2, 3, dan 4. Grafiknya bisa kita lihat di sini, karena X-nya bilangan caca kurang dari 5, maka hasilnya kita dapat 2, 3, dan 4. Materi yang kedua yaitu model matematika pertidaksamaan. Materi yang kedua yaitu model matematika pertidaksamaan linear satu variabel. Di sini saya ada contoh soal. Suatu model matematika kerangka balok terbuat dari kawat dengan ukuran panjang X ditambah 5 cm, lebar X dikurang 2 cm, dan tinggi X cm. Nah, tentukan model matematika dari persamaan panjang kawat yang diperlukan dalam X. Di sini kita bisa lihat cara penyelesaiannya. Misalkan panjang kawat yang diperlukan sama dengan K. Maka model matematikanya sebagai berikut. Untuk mencari rumus panjang kawat, kita dapatkan rumusnya ini. K sama dengan 4P ditambah 4L ditambah 4T. Seperti yang sudah diketahui, P-nya yaitu X ditambah 5. Tinggal kita masukkan 4X ditambah 5. Dan lebarnya sudah diketahui X dikurang 2, tinggal kita masukkan saja 4X dikurang 2. Dan untuk T-nya yaitu X, 4 dikali X. Di sini kita operasikan, kita kalikan 4X. 4 dikali X sama dengan 4X. 4 dikali 5 sama dengan 20. 4 dikali X sama dengan 4X. 4 dikali 2, negatif 2 sama dengan negatif 8, ditambah 4 dikali X sama dengan 4X. Maka kita hasilkan dari 4X ditambah 20 ditambah 4X dikurang 8 ditambah 4X sama dengan 12X ditambah 12. Untuk materi yang ketiga yaitu gambar berskala. Untuk materi yang ketiga, gambar berskala, di sini saya misalkan gambar tersebut di bawah ini menunjukkan balok dengan ukuran sebenarnya dan gambar model balok. Gambar yang pertama ini merupakan gambar balok dengan ukuran sebenarnya, dan gambar yang kedua ini merupakan gambar model balok.
Balok yang pertama ini dengan panjang sebenarnya PS. Ini adalah panjang sebenarnya PS dan lebar sebenarnya LS dan tinggi sebenarnya TS. Sedangkan gambar yang kedua adalah gambar model dengan ukuran panjang model PM. Ini model PM dan lebar model LM dan tinggi model TM. Baik, saya akan melanjutkan materi yang ketiga, mengenal perbandingan. Materi 5.2 yaitu mengenal perbandingan. Perbandingan adalah proses membandingkan nilai dari dua besaran sejenis. Biasa dinyatakan secara sederhana dan dalam bentuk pecahan. Konsep ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada skala. Komponen yang terdapat pada perbandingan antara lain, yang pertama yaitu skala. Pengertian dari skala. Skala merupakan perbandingan antara jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Yang kedua yaitu faktor perbesaran dan pengecilan. Pengertiannya yaitu faktor perbesaran atau pengecilan adalah perbandingan antara hasil perbesaran atau pengecilan dan ukuran awal benda. Materi 5.3 yaitu menyatakan dan menyelesaikan perbandingan. Baik, kita masukin materi 5.3 yaitu menyatakan perbandingan. Di sini ada dua cara dalam menyatakan perbandingan, yaitu di sini saya ada contoh soal. Misalkan umur ayah 40 tahun dan umur ibu 35 tahun. Bandingkan umur ayah terhadap umur ibu. Baik, di sini kita lakukan dengan cara yang pertama, yaitu berdasarkan selisih. Yang kita ketahui umur ayah 40 tahun dan umur ibu 35 tahun. Maka selisihnya umur ayah 40 dikurang umur ibu 35, maka selisihnya 5 tahun. Jadi perbandingan umur ayah dengan umur ibu adalah selisih 5 tahun. Untuk cara yang kedua yaitu berdasarkan pembagian. Di sini kita ketahui umur ayah 40 tahun dan umur ibu 35 tahun, maka hasil pembagiannya umur ayah 40 dibagi umur ibu 35, maka di sini kita dapat hasilnya perbandingan umur ayah dan ibu 8 berbanding 7. 5.3 menyelesaikan soal perbandingan. Di sini saya misalkan perbandingan umur ayah dan ibu adalah 4 berbanding 3. Jika jumlah umur mereka adalah 84 tahun, berapa umur mereka masing-masing? Nah, di sini cara penyelesaiannya kita bisa dapat menghitungnya dengan cara cepat. Menghitung perbandingan adalah menggunakan rumus N. Berikut caranya. Kan sudah kita ketahui perbandingan umur ayah dan ibu itu 4 berbanding 3. Langsung saja kita menggunakan rumus N. Kita misalkan 4N ini umur ayah ditambah 3N umur ibu. Umur mereka adalah 84. Kita operasikan 4 ditambah 3 sama dengan 7N sama dengan 84. Sini kita pindah luaskan ke kanan. N sama dengan 84 dibagi 7. Maka hasilnya sama dengan 12. Jadi umur ayah sama dengan 4N. 4 dikali 12 sama dengan 48 tahun.
dan umur ibu 3N. 3 dikali 12 sama dengan 36 tahun. Jadi umur ayah 48 tahun dan umur ibu 36 tahun. Bagian 5.4 yaitu perbandingan senilai. Baik, di sini kita memasuki materi yang terakhir yaitu perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan dua besaran yang digambarkan. Apabila nilai suatu besaran meningkat, nilai besaran yang lain juga akan meningkat. Di sini saya ada contoh soal, misal harga 1 kg gula pasir adalah 10.000, maka harga 3 kg adalah. Dengan menggunakan perbandingan diperoleh 1/3 sama dengan 10.000 per X. X di sini kita misalkan harga gula 3 kg. Kita kali silang sehingga kita dapat menghasilkan X sama dengan 3 dikali 10.000. 3 dikali 10.000 sama dengan X sama dengan 30.000. Sehingga harga 3 kg gula pasir adalah 30.000. Jadi, perbandingan senilai itu yaitu apabila nilai suatu besaran meningkat, maka nilai besaran yang lain juga akan meningkat. Baiklah, itulah penjelasan video pembelajaran dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.